Film ini diawali dengan kisah seorang pria biasa bernama Gary dengan keluarganya. Suatu hari, Gary bersama istrinya sedang mengantarkan anak mereka ke sekolah. Tapi di tengah jalan terjadi hal yang tidak terduga. Entah bagaimana, kota yang awalnya biasa-biasa saja tiba-tiba diserang oleh segerombolan zombie. Para zombie ini pun dengan membabi buta memakan manusia dan merubah korban yang mereka serang menjadi mayat hidup. Gary yang saat itu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi langsung tancap gas untuk kabur. Namun mereka mengalami kecelakaan. Rachel, baby, you gotta get back in your seat. Beruntungnya Gary dan keluarganya berhasil selamat. Kemudian langsung berpindah mobil untuk pergi dari sana. Singkat cerita, mereka dapat kabur dari kota. Tapi di tengah perjalanan, penyakit asma anaknya kambuh. Karena hal ini, mereka pergi ke supermarket untuk mencari obat anaknya. Sialnya, saat akan pergi, mobil mereka menghilang di tengah kerusuhan yang terjadi. Tak punya kendaraan, Gary langsung menelpon salah seorang temannya yang bernama Thierry untuk menolong mereka. Thierry pun mengiyakan permintaan Gary dan akan mengirimkan helikopter keesokan harinya. Cerita berlanjut di mana Gary beserta keluarganya pergi ke sebuah apartemen untuk berlindung menunggu pagi datang. Di sini mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang memberikan mereka tempat untuk tidur. Keesokan harinya Gary mengajak keluarga ini untuk ikut bersamanya, tapi keluarga ini menolak. Kemudian Gary meninggalkan mereka dan pergi menuju atap gedung untuk menunggu helikopter datang. Dengan sangat hati-hati mereka menelusuri lorong. Tapi para zombie yang ada berhasil menemukan dan mengejar mereka. Nah, saat akan sampai di atas gedung, Gary terjatuh dan hampir saja dimakan oleh zombie. Namun anak laki-laki dari keluarga yang menolong mereka datang, menembak zombie yang akan menyerang Gary. Kemudian Gary beserta keluarganya dan anak laki-laki itu berhasil pergi menggunakan helikopter yang menjemput mereka. Setelah diselamatkan, mereka pergi ke sebuah kapal milik Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menampung para pengungsi. Di kapal ini mereka bertemu dengan Thierry, yang merupakan wakil sekretaris jenderal PBB. Dan di sini diketahui rupanya Gary ini dahulu adalah seorang penyelidik militer di kesatuan PBB. Tapi ia keluar dari militer demi keluarganya. Oke, kita kembali ke cerita. Sehabis mengantarkan keluarga Gary ke ruangan mereka, Thierry mengajak Gary masuk ke pusat komando terakhir milik Amerika. Thierry menjelaskan bahwa presiden beserta para pejabat di pemerintahan Amerika sudah terbunuh, dan kota-kota besar di dunia sudah hancur. Tapi mereka belum menyerah. Dengan sisa tentara dan ilmuwan yang ada, mereka berencana untuk menyelidiki asal-muasal virus zombie ini. Kemudian, karena kekurangan tentara, Thierry meminta Gary untuk ikut dalam misi mereka. Awalnya, Gary jelas menolak. Tapi sang jenderal yang memegang komando kapal mengancam bahwa ia akan mengeluarkan keluarga Gary dari kapal itu kalau ia tidak mau ikut di misi mereka. Dan Gary mau tak mau menerima pekerjaan ini. Ia pun mendapatkan misi untuk mengawal seorang ahli virus pergi ke pangkalan militer Amerika yang ada di Korea, tempat di mana pertama kali virus zombie ini dilaporkan terjadi. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh gelapnya malam dan langsung diserang oleh para zombie. Bodohnya lagi, karena panik, pemuda si ahli virus itu malah terpleset dan tidak sengaja menembak kepalanya sendiri. Tak lama dari kejadian ini, para tentara tiba dan mengawal mereka ke markas. Karena tidak punya pilihan, Gary terpaksa menggantikan tugas si ahli virus untuk menyelidiki dari mana virus zombie berasal.
Tapi di sana ia tidak mendapatkan petunjuk, karena zombie yang ditemukan di sana sudah hangus terbakar. Beruntungnya ada seorang tahanan mantan anggota CIA yang mengatakan bahwa negara Israel mengetahui hal ini akan terjadi dan membangun tembok yang mengelilingi negara mereka. Mendapatkan informasi ini, Gary berencana pergi ke sana. Bersama dengan timnya, mereka diam-diam menaiki sepeda untuk kembali ke pesawat. Sedangkan sisa tentara lain berjaga untuk melindungi mereka. Tapi tiba-tiba handphone Gary berbunyi, yang mengakibatkan para zombie bangun mengejar mereka. Dan baku tembak pun terjadi. It's like we just woke the dead. Out of respect for others, please turn off all pagers and cell phones. Israel better pay off. Dalam pertarungan ini, Gary kehilangan hampir semua anggotanya, dan hanya menyisakan sang pilot dan dirinya sendiri. Tapi mereka berhasil menerbangkan pesawat itu, dan pergi ke Israel. Di Israel, mereka melihat tembok besar yang mengelilingi kota. Dan karena tembok ini, Israel menjadi satu-satunya negara yang terhindar dari serangan zombie. Di sana, ia berjumpa dengan salah seorang pejabat Israel yang bernama Jurgen. Dan Jerry menanyakan kenapa Israel bisa tahu tentang serangan zombie yang akan terjadi. Sembari mengajak Gary berkeliling kota, Jurgen mengatakan bahwa puluhan tahun yang lalu mereka menyadap percakapan seorang jenderal di India dan mendengar bahwa India sedang berperang melawan mayat hidup. Karena itulah Israel membangun dinding untuk mereka. Mendengar hal ini, Gary kembali berencana untuk pergi ke India. Namun, lagi-lagi terjadi hal yang tak terduga. Entah kenapa, para penduduk Israel yang berhasil selamat merayakan kebahagiaan mereka dengan bernyanyi menggunakan pengeras suara. Dan ternyata para zombie ini menjadi semakin agresif apabila mendengar keributan. Mereka langsung berkumpul di luar dinding. Dan dengan jumlah yang sangat banyak, para zombie memanjat masuk ke dalam kota, menyerang semua manusia yang ada di sana. Anehnya, di tengah keributan kali ini, Gary tidak sengaja melihat ada beberapa orang yang tidak diserang oleh zombie. Bahkan para zombie-zombie itu menghindari mereka. Sialnya, saat memperhatikan kejadian itu, Gary dan para tentara yang menjaganya dikejar oleh segerombolan zombie. Dan mereka mati-matian mencoba kabur ke bandara. Nah, di tengah pelarian mereka, salah seorang penjaganya yang bernama Sigan tergigit oleh zombie di tangannya. Gary dengan cepat mengambil pisau, kemudian memotong tangan Sigan, agar ia tidak berubah menjadi zombie. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan pelarian mereka untuk pergi ke bandara. Di sana, mereka menghentikan sebuah pesawat, sehingga Gary dan Sigan bisa pergi dari Israel yang sudah dikuasai oleh zombie. Di dalam pesawat, keadaan pun sangat tenang. Dan di ketenangan ini, Gary mengingat kembali kejadian yang dilihatnya, di mana ada orang-orang yang dihindari oleh zombie. Dari kejadian itu, Gary tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Ia langsung menelpon Thierry dan menanyakan kepadanya di mana laboratorium medis terdekat yang bisa membuat vaksin. Dan meminta sang kapten pesawat mengantar mereka ke sebuah tempat penelitian di sebuah kota bernama Wolos. Tapi dalam perjalanan ke sana, kekacauan terjadi. Di dalam toilet pesawat ternyata ada seorang zombie yang keluar dan langsung menyerang penumpang dalam pesawat itu. Sehingga semua penumpang yang ada berubah menjadi kumpulan mayat hidup.
Melihat isi kapal yang kacau balau, Gary memutuskan untuk meledakkan kabin pesawat, sehingga semua zombie terlempar keluar. Dan karena kerusakan ini, pesawat mereka terjatuh. Prepare for impact. Entah bagaimana Gary dan Sigan berhasil selamat dari kecelakaan ini. Kemudian dengan tubuh yang terluka, mereka berjalan kaki menuju sebuah laboratorium yang ada di dekat mereka. Dan akhirnya pingsan di depan pagar laboratorium itu. Cerita pun berlanjut ketika Gary bangun dari pingsannya. Ia langsung menjelaskan tujuannya datang ke sana, yaitu untuk mencari virus atau penyakit mematikan yang disimpan di laboratorium ini. Nah, dari apa yang dilihatnya di Israel, ia menyimpulkan bahwa para zombie hanya menyerang manusia sehat dan menghindari manusia yang memiliki penyakit. Dan ia berencana untuk mencoba menyuntikkan sejenis penyakit ke manusia untuk membuktikan teorinya. Akan tetapi nasib buruk kembali terjadi. Rupanya tempat penyimpanan penyakit berbahaya di lab itu sudah dikuasai oleh zombie. Namun ia tidak menyerah. Bersama dengan 2 orang lainnya, mereka pergi menelusuri gedung yang dipenuhi oleh zombie. Naas mereka ketahuan oleh zombie yang ada, sehingga mereka harus berpisah. Dan 2 orang temannya terpaksa kembali. Sedangkan Gary pergi sendiri ke ruangan penyimpanan di mana sampel virus penyakit berbahaya disimpan. Di sana ia mengambil semua botol yang berisikan virus berbahaya. Tapi saat akan pergi, ada 1 zombie yang menunggunya di depan pintu. Tidak punya pilihan, Gary berencana untuk menyuntikkan sebuah penyakit ke tubuhnya. Secara acak, ia menyuntikkan salah satu cairan yang dibawanya. Kemudian menunggu sampai penyakit itu benar-benar menjangkiti tubuhnya. Dan tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Dengan perlahan, Gary membuka pintu ruangan. Tapi kali ini ada kejadian yang berbeda. Ternyata tebakannya benar. Zombie yang sedari tadi menunggu di luar tidak menyerang Gary karena penyakit yang ia suntikan. Bahkan dengan santainya, Gary melewati puluhan zombie tanpa diserang sedikit pun. Dan berhasil kembali ke teman-temannya. Ketika sudah kembali, Gary langsung diberikan obat penawar dari penyakit yang ia suntikan. Dan karena penemuan ini, pemerintah membuat sebuah virus dari penyakit hepatitis dan cacar yang sudah direkayasa agar tidak berbahaya, dan membagikannya kepada manusia. Sehingga para zombie tidak menyerang manusia yang dijangkiti penyakit itu. Singkat cerita, para manusia kembali berperang melawan zombie dan membakar ribuan mayat-mayat zombie yang berhasil mereka kalahkan. Sedangkan Gary di lain tempat pergi menemui anggota keluarganya. Dan film pun berakhir.